Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran 5 dan 6 dengan subtema jenis-jenis pekerjaan. Banyak cara yang dilakukan oleh pelukis untuk mencari inspirasi. Salah satunya adalah dengan mengamati kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Anti akan menggambarkan pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah beserta kegiatan yang dilakukan, diamati, dan nanti dilihat di sekitar lingkungan. Kemudian tuliskan jenis pekerjaan yang beserta kegiatan yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Nah, contohnya di sini Ustazah buat. Pertama, jenis pekerjaan guru. Kegiatan guru itu adalah mengajar, tugasnya mengajar. Kemudian yang kedua, penjaga sekolah atau tukang kebun. Nah, kegiatannya membersihkan lingkungan sekolah. Ketiga, petugas perpustakaan yang memberikan pelayanan kepada warga sekolah yang membutuhkan informasi dan peminjaman buku. Nah, selanjutnya ini ada tugas. Latihannya yaitu buatlah sketsa terlebih dahulu pada kolom berikut ini yang Ustazah tampilkan. Kemudian berdasarkan sketsa di atas, buatlah gambar pada selembar kertas. Kemudian warnai gambar yang telah kamu buat sesuai profesi dan pekerjaan. Nah, apa pekerjaannya dibuat? Nah, ini adalah salah satu contoh yang Ustazah buat. Ya, ini adalah guru. Nah, itu digambar seperti ini. Misalnya Anti membuat seorang petani, buat gambar petaninya ya. Kemudian selanjutnya, sebelumnya Anti telah mengenal berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait dengannya. Anti akan menggali informasi lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitar Anti serta pekerjaan yang terkait dalam kegiatan ekonomi tersebut. Nah, di sini akan Ustazah tampilkan tabel yang mana pertama ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu contohnya seperti warung makan. Nah, pekerjaan dari kegiatan ekonomi itu apa? Yaitu kalau dia warung makan, pekerjaannya ada pelayan, kasir, tukang masak, atau koki. Selanjutnya pembelajaran 6. Di sini Anti harus membaca teks ini, menyimak yang Ustazah tampilkan di video ini. Ada teks yang berjudul Rumahku Bersih dan Nyaman. Anti bisa membacanya dan menyimaknya sendiri. Kemudian setelah menyimaknya, di sini Ustazah jelaskan ada pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama, Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Saran itu ada pendapat kita, yaitu jawabannya sebaiknya Lani langsung mengepel lantai ketika melihat lantai rumahnya kotor. Kemudian selanjutnya yang kedua, Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Sarannya di sini Ustazah tampilkan, saat Bibi pulang kampung sebaiknya Edo merapikan rumahnya sendiri. Pertanyaan ketiga, Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh Dayu? Jawabannya adalah Dayu sebaiknya berlatih merapikan kamarnya sendiri jika ingin kamarnya rapi. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 3. Pertanyaan yang keempat, Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang harus Beni lakukan? Jawabannya itu Beni sebaiknya tidak menyisakan makanan di meja jika ingin meja makan di rumahnya bersih. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Nah, jawabannya Siti sebaiknya jangan bersedih jika ingin rumahnya menyenangkan meskipun ayah dan ibunya sedang tidak berada di rumah. Nah, di sini dari pertanyaannya ada saran dan apa maksudnya. Nah, di sini akan Ustazah jelaskan. Anti semua bisa perhatikan. Kalau saran itu kalimatnya sebaiknya merapikan kamar setelah bangun tidur. Nah, maksud dari saran sebaiknya merapikan kamar setelah bangun tidur itu maksudnya adalah
Nah, maksudnya saat kita bangun tidur sebaiknya kamar dibereskan kembali. Misalnya saja selimut kembali dilipat, spray ditata kembali sehingga kamar terlihat rapi. Ini salah tulisannya ya, terlihat rapi. Kemudian selanjutnya Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Apa saja hak Udin dan Mutiara? Nah, di sini ada tabel Ustazah tampilkan, ada kewajiban dan hak. Contoh 1, merapikan buku-buku yang telah digunakan untuk belajar itu adalah kewajiban. Haknya apa? Haknya yaitu memperoleh tempat tinggal yang layak. Selanjutnya, kita sudah belajar yaitu kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Apakah kita sudah melaksanakannya di rumah? Nah, nanti semuanya wajib melaksanakan apa itu kewajiban anti di rumah ya. Mulai dari bangun tidur sampai ingin tidur. Nah, ini adalah salah satu contoh yang Ustazah tampilkan. Aku tinggal di rumah bersama kedua orang tua dan saudara-saudaraku. Beberapa kegiatan yang saya lakukan di rumah diantaranya merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Kemudian setiap hari Minggu, aku dan keluargaku membersihkan rumah bersama-sama. Rumahku yang bersih membuat aku dapat bermain, belajar, beristirahat dengan baik. Dengan istirahat yang cukup dan makanan bergizi yang diberikan kedua orang tuaku, aku dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Itu adalah salah satu contoh yang Ustazah tampilkan di sini. Ini adalah tabel yang sudah Ustazah bacakan. Itu adalah salah satu kewajiban dan hak yang berkaitan di rumah ya. Jadi nanti bisa pahami. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Kita ucapkan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.